Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan beri kita lagi waktu dan kesempatan untuk kita dalam rumah Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang kedua. Kita berterima kasih karena kita sudah boleh menjalani perjalanan hidup kita sepanjang bulan Januari, dan kita percaya bahwa hari ini kita juga akan kembali dikuatkan, kembali diberkati, kembali disegarkan dalam hidup kerohanian kita, saudara-saudara sekalian. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Mayor Tambu Bolon, dan kita juga akan nanti ada dari guru anak sekolah minggu ya. Dan sore hari saya kembali ingatkan, jangan lupa ada ibadah jam 4 sore ya, dalam hari ulang tahun PKW dan juga LOM. Jadi sudah diumumkan di grup dan juga kemarin, jadi bukan jam 5 ya, sore jam 4 ya, jangan lupa itu. Pakai kebaya gimana Pak, yang gini ya, kebaya yang kata Pak Yupita tuh panjang begitu, S-nya di sini begitu ya. Ya silahkanlah saudara bisa memberikan tampilan yang terbaik. Terima kasih untuk kita sekalian. Selamat datang Ibu Else Suwanda Harimu, selamat datang di Indonesia. Setelah perjalanan begitu jauh selama 2 bulan melanglang buana, dan sekarang sudah pasti bisa bahasa Indonesia Bu ya? Oke, just oke. Saya kira nggak bisa lagi bahasa Indonesia ya. Terima kasih Bu untuk kehadirannya kembali dalam pelayanan Tuhan di gereja ini, dan mari kita terus percaya bahwa dalam segala situasi yang kita alami, kita jalani di tahun ini, saudara-saudara sekalian, kita akan tetap bisa mengalami kemenangan dan kekuatan dalam Tuhan ya. Kita akan melakukan ibadah ini. Mayornya Tambun akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Masih ada yang kosong-kosong depan, kasihan kalau rapar aku suka kena angkot ya kan, panas ya. Baik. Iya, sugeng injing, saudara-saudaraku sekalian. Baiklah, 5 tahun harus bisa saya belajar menyanyi bahasa Jawa dan juga apa ya. Iya, saya percaya pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan ya. Hati semua ayem tentrem ya. Hati semua penuh dengan sukacita karena Tuhan yang menyertai kita. Kita akan menyanyikan pujian untuk mempersiapkan hati kita terus menyembah Tuhan. Dengan pujian jiwaku merindukanmu. Jiwaku
tiada yang seperti. Ku bersyukur, tiada yang seperti-Mu menolongku. Takut Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa di dalam sorga, kami telah menaikkan pujian kami Tuhan, mengagungkan Engkau. Hati kami telah siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi hidup kami sekalian. Kami serahkan semua kami yang memimpin, menyampaikan firman, yang mengambil bagian hari ini apapun, diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dan kami sekalian Tuhan yang hadir, kami percaya kami pun akan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini jadi dalam pertolongan Tuhan, karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan di dalam buku nyanyian di halaman 400 dan juga ada di layar ini. Kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya
bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa setiap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 195 ya. Iya, 195. Sudahkah kau menerima undangan? Turutlah perjamuan
nembang bersama Ibu Mayor? Amin. Haleluya, mau nembang dulu ya. Kita mau nyanyi menyembah Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Ya, kita nembang loh ya. Jadi Ibu Mayor yang pandu nembangnya gitu ya. Iya, mari musiknya. Derek Gusti ora rugi nyatane, Derek Gusti saya ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkah. Derek Gusti ora rugi, Derek Gusti ora rugi nyatane, Derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti tak puji selawase. Iya, mari. Mari kita berdiri. Iya. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Amin. Aku percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa senang, saben dina kulungke gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Kalau mau percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa senang, saben dina kulungke gandol Gusti. Kula omong percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa senang, saben dina kulungke gandol Gusti. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kulungke gandol Gusti. Loro telu, ayo kanca padha melu. Amin. Dapat lima enem, Derek Gusti yang sing temen. Derek Gusti ojo sembrono, itu baru selamat. Derek Gusti mesti selamat.
Derek Gusti mesti selamat. Sekali lagi. Apa iya? Benar. Iya. Derek Gusti mesti selamat. Bangkit tenang, Derek Gusti mesti selamat. Bangkit tenang, Derek Gusti pasti selamat. Shalalala, hey. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang dan mau ku relakan, namanya dikatakan suka-sukamu Tuhan. Namanya dimuliakan. Ya la 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 la. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang dan mau ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, yo. Suka-sukamu Tuhan. Namanya dimuliakan, namanya dimuliakan, namanya dimuliakan. Shalalalala, shalalalala, hey, 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 oh, lagi shalalalala, yo, yo, yo. Haleluya. Silakan duduk. Ya, luar biasa ya. Terima kasih. Baiklah, kita siapkan persembahan kita. 427 akan menghantar kita membawa persembahan perpuluhan. Saya beri kesempatan mulai dari sebelah kanan saya, sesudah itu sebelah kiri. 427 kita akan menyanyikan. Bawalah persembahanmu ke atas meja Tuhan, serahkanlah
rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Bapa di dalam sorga, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu, persembahan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan Kau suci kuduskan. Persembahan mingguan, ada persembahan pembangunan, ada persembahan sosial kami Bapa. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, menguduskannya, sehingga dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan hamba kembali berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, semua kami yang sudah memberi persembahan pada pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat ini, mereka yang ada jauh, di mana ada Dr. Elda, di mana ada keluarga dari Tobias. Tuhan berkati mereka. Juga ada saudara Dana, saudara Edwin, dan juga anak kami Renaldi. Dan kami bersyukur karena anak kami Edgar ada bersama beberapa saat. Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun mereka jauh terpisah dengan kami, mereka tidak melupakan pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kembali juga memberkati hidup mereka. Hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang sedang dalam kekurangan Tuhan cukupkan kembali kebutuhan hidup mereka. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, Tuhan juga memberkati. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk negara kami Bapa, Engkau melihat keadaan hari-hari ini begitu memanasnya keadaan ini Tuhan. Kami berdoa, kami mohon Tuhan perlindungan-Mu, kami mohon Tuhan pertolongan-Mu mengendalikan semua warga masyarakat yang ada di negara ini, di mana kami sedang mempersiapkan untuk kami memilih pemimpin yang baru. Kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah Bapa semuanya dalam keadaan damai dan aman. Dan pada hari di mana kami akan memilih, Tuhan turut campur tangan, membimbing setiap hati warga masyarakat, warga di negara ini Bapa, untuk mereka memilih pemimpin yang Tuhan tuntun di hati mereka, yang dapat mengayomi masyarakat yang ada di negara ini Bapa. Biarlah Tuhan semua dalam kendali-Mu. Kami serahkan bagi pemimpin kami hari ini, Bapak Presiden dan Wakil semua jajarannya Tuhan. Engkau tolong mereka untuk menyelesaikan semua tanggung jawab mereka dengan hidup takut akan Tuhan. Dan kami percaya Bapak, negara ini terus akan diberkati dengan luar biasa. TNI Polri yang menjaga negara ini, Tuhan juga berkati hidup mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, dengan adil, memerangi segala kejahatan yang terjadi, sehingga negara ini hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam persatuan, dan saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Berkati kami yang ada di kota Surabaya, Tuhan berkati pemimpin kami, Tuhan berkati pelayanan yang ada di kota Surabaya ini. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan berbicara kepada kami sekalian, berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan kembali dinyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan.
Biarlah kita merasa haus dan lapar akan firman, sehingga hari ini kita mau dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan. Katakan Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin. Siapkan hati kita dengar firman Tuhan hari ini. Rasakan hadirat Tuhan hari ini menjamah memberkatimu. Dan biarlah kita merasakan kemuliaan Tuhan memberkati kita hari ini. Dan perisaiku kepadamu, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Dengan suara yang sungguh, dengan suara yang keluar terarah kepada Tuhan. Hari ini kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita, saudara sekalian. Saudara dan saya membutuhkan Yesus untuk kita menjalani hidup ini. Tanpa Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Panggil Dia. Waktu kita sedang menghadapi apapun dalam hidup ini, perlu Yesus dalam hidup saudara dan saya. Sehingga perjalanan hidup kita bisa lalui bersama dengan Dia. Yesus, panggil Dia. Kau berarti. Katakan Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya
akan baca firman-Mu Tuhan. Dalam kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu saya berkati oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita sekalian. Ya nggak ada lagi nih. Saya bingung nih, ada orang nggak kira-kira ya kan? Atau udah namanya gandol Gusti, gandol Gusti, gitu ya. Udah gandol udah lupa bilang pagi gitu ya kan? Ya kan? Sehat ya Brian ya? Kau pukul drummu tadi ngeri kali saya lihat nih, ya kan? Berarti kekuatan baru ada ya? Haleluya, ya kan? Baik Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Nanti kita mau bicara di minggu yang pertama di bulan yang kedua ini, kita mau bicara tentang sebuah prinsip, gitu loh. Kita mau bicara tentang sebuah prinsip hidup kekristenan, gitu loh. Saya coba belajar dan melihat, membaca pada bagian ini, mengangkat tema ini, saudara-saudaraku, penting nggak sebuah prinsip dalam hidup kita, gitu loh. Iya kan? Penting nggak sebuah prinsip dalam hidup kekristenan kita, gitu. Karena apa saudara-saudara? Kalau kita bicara tentang kekristenan, maka saya mau selalu katakan ada sebuah pola pikir yang harus kita renungkan ya. Waktu kita bicara tentang kekristenan saudara-saudara sekalian, maka kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang sebuah agama, gitu loh. Oh ya wis, agama saya Kristen, selesai, gitu loh. Gitu loh. Jadi waktu kita bicara tentang sebuah kekristenan, maka itu tidak hanya berbicara tentang sebuah agama saudara-saudara sekalian. Atau menjadi Kristen itu bukanlah merupakan sebuah kebetulan gitu lah. Ya kebetulan ya, saya lahir di orang Kristen, oh kebetulan lah bapak saya orang Kristen, oh kebetulan ya saya enggak saudara sekalian. Jadi saya harus pahami itu gitu loh. Jadi kalau kita memahami bahwa kekristenan itu bukan sebuah kebetulan, maka kita punya sesuatu yang memotivasi kita untuk lebih mengenal Tuhan, mengenal Yesus dalam hidup kita. Jadi ingat tuh bahwa waktu kita jadi orang Kristen bukan kebetulan ini. Ya, bukan kebetulan, tapi memang kita dilahirkan untuk kita mengenal Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya kan? Tetapi kalau kita bicara tentang kekristenan saudara-saudara sekalian, maka kekristenan itu maka dia selalu berbicara tentang sebuah hubungan. Sebuah hubungan pribadi seseorang dengan Yesus. Maka itu disebut sebuah Kristen. Jadi dia bicara tentang hati ke hati gitu loh. Ya kan? Muka dengan muka. Jadi bicara tentang sebuah pribadi kepada Tuhan. Sehingga selalu saya katakan, kalau saudara bicara tentang tentang kekekalan, tentang kerajaan surga itu, maka dia bicaranya kan pribadi-pribadi, gitu loh. Jadi nggak ada, selalu saya katakan bahwa waktu engkau masuk surga misalnya, maka waktu suamimu, ayahmu taat, lalu dia nggak bisa bonceng istri sama anak-anaknya, gitu, nggak ada itu. Oh yuk kita bonceng yuk, tarik 3, tarik 5 gitu ya, nggak ada. Jadi bicara keselamatan itu kan bicara pribadi, bicara tentang dirimu kepada Tuhan. Bukan tentang pribadi istrimu, pribadi anakmu, enggak. Tapi bicara tentang dirimu kepada Tuhan. Sehingga waktu kita bicara sebuah kekristenan itu, maka bicara sebuah hubungan pribadimu kepada Tuhan, hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Kekristenan bicara tentang sebuah keyakinan atau kepercayaan yang utuh gitu. Jadi orang-orang Kristen itu, saya katakan tadi, tidak hanya bicara sebuah agama, tapi dia bicara tentang sebuah keyakinan atau kepercayaan yang utuh gitu. Bicara yang utuh berarti bicara tentang sebuah keseluruhan. Jadi artinya kepercayaan kita tidak berdasar pada kondisi-kondisi keadaan tertentu gitu loh. Iya kan? Oh lagi seneng, ya oke lah saya semangat gereja. Oh saya lagi bahagia, proyek pekerjaan saya berhasil, doa saya dijawab, saya rajin melayani, saya itu gitu. Tapi pada waktu situasi yang tidak menjadi baik, lalu kita nggak mau beribadah dan melayani Tuhan, kita gerejanya malas gitu. Bukan itu gitu loh. Jadi kekristenan itu saya katakan tentang hubungan pribadi kita kepada Tuhan dan juga bicara sebuah keyakinan, kepercayaan, iman yang utuh kepada Tuhan. Yang utuh itu artinya saya katakan sekali lagi, kondisi apapun yang kita alami dalam hidup ini, situasi menyenangkan, tidak menyenangkan, saudara sedang sakit atau tidak sakit, maka kepercayaan keyakinan itu nggak bisa pudar gitu loh, nggak bisa hilang, tetap percaya kepada Tuhan, ya kan? Dan itu menjadi penting, dikatakan dengan iman yang terus bernyala-nyala gitu. Jangan sampai padam api imannya ini. Dan itu tentang sebuah bicara kekristenan. Nah saudara-saudaraku, sehingga dalam melakoni semua ini kita perlu namanya sebuah prinsip. Prinsip hidup dalam sebuah kekristenan yang kuat. Waktu kita punya prinsip hidup kekristenan yang kuat saudara-saudara sekalian, maka ini akan memampukan kita menjalani hidup
kekristenan kita dengan benar. Jadi saya katakan, waktu prinsip hidup kekristenan kita itu kuat, maka kita akan menjalani, ya kan, menjalani hidup kekristenan kita ini dengan benar, walaupun kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Gitu. Nah ini kan nggak mudah, saudara sekalian, ya kan, nggak mudah. Orang-orang muda itu kan nggak gampang untuk tetap konsisten kepada Kristus gitu loh. Tengah kondisi-kondisi sekarang, wah ini luar biasa gitu. Ini dunia nggak benar, gitu. Tapi kalau saudara punya prinsip kekristenan yang kokoh, yang kuat, gitu, punya prinsip kekristenan yang benar, maka saudara-saudara sekalian, walaupun kita berada di tengah-tengah dunia yang tidak benar, ini kita kan tetap kokoh dalam hidup ini, gitu loh. Kita nggak terpengaruh, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena memiliki prinsip hidup itu adalah suatu keharusan. Saudara bisa bayangkan jika manusia tidak memiliki yang namanya sebuah prinsip dalam kehidupannya, ini kacau nih. Pasti terombang-ambing, saudara sekalian. Nggak ada prinsip, terombang-ambing. Orang bilang sana dia ke sana, orang bilang sana dia ke sana, karena nggak ada prinsipnya, saudara-saudara. Hidupnya terombang-ambing. Kita akan terbawa oleh arus dunia ini, gitu loh. Misalnya lah, ya kan, anak-anak muda yang berpasangan punya pacar yang nggak seiman dengan Tuhan, gitu loh. Nggak seiman, nggak percaya pada Tuhan, nggak apa-apa. Padahal prinsip kekristenannya jelas kan, prinsip Alkitabnya kan jelas gitu loh, ya kan. Tidak boleh mencari teman atau hubungan yang tidak seiman. Tapi kita melakukan itu, wah nggak apa-apa, ini jiwa nih, ya kan. Kita selalu buat konteks Alkitabnya, wah Tuhan bilang kita memenangkan jiwa nih Pak, gini gitu. Kita langgar prinsip itu, gitu loh. Ada terjadi ada, ya kan. Prinsip jelas, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi sekarang sudah melihat bahwa gereja pun melegalkan tentang hubungan pernikahan Adam dengan Adam dan Hawa dengan Hawa. Benar nggak? Saudara gini, paham nggak nih? Paham ya? Iya kan? Dalam bagian negara-negara lain, maka hubungan pernikahan Adam dan Adam, Hawa dan Hawa itu boleh. Dan itu terjadi. Padahal prinsip Alkitab jelas, ya kan? Tuhan membuat Adam dan Hawa. Tuhan mengizinkan, melegalkan hubungan Adam dan Hawa. Enggak melegalkan hubungan Adam dengan Adam, Hawa dengan Hawa. Tapi manusia kan melanggar prinsip itu. Kenapa terjadi? Karena nggak punya prinsip, gitu loh. Oh nggak apa-apa lah Pak, agamanya beda-beda nggak masalah. Yang penting dia kaya. Wah ini kecelakaan, ya kan? Nggak penting lah agamanya, soal nanti dulu lah itu. Yang penting cuannya lah. Hidup ini cuan Pak. Makan tuh pakai apa? Beli beras pakai duit nih, nggak pakai cinta katanya, ya kan? Iya kan? Wah Freddy teriak dia, ini luar biasa dia. Ya tuh. Jadi ini penting. Orang banyak melakukan itu karena apa? Karena dia nggak punya prinsip. Dan saya mau katakan, Kristen yang punya prinsip, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah melanggar prinsip apa yang Tuhan katakan. Dia tidak akan memiliki berhubungan dengan sesama jenisnya. Dia tidak masuk dalam situasi-situasi anak-anak muda dengan narkoba, alkohol dan sebagainya. Dia tidak akan masuk dalam sebuah prinsip hubungan yang tidak seiman dan tidak seimbang. Ya kan? Karena apa terjadi? Karena nggak punya prinsip. Nah, hari ini mari kita coba melihat dari pembacaan firman Tuhan, bagaimana prinsip itu menjadi penting dalam sebuah kehidupan kita pada waktu kita berada dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan ataupun di tengah-tengah dunia ini. 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 dibilang gini. 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa,
maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Nah Bapak Ibu saya berkata oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada pembacaan kita tadi saudara-saudara, kita melihat bagaimana seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Maka kisah ini kan jelas. Alkitab bilang bahwa Daud pada waktu itu usianya sudah sangat tua. Gitu. Dikatakan lanjut umur, bahkan dikatakannya kematiannya sudah sangat mendekat. Nggak tahu berapa lama itu sudah mendekat saudara-saudara sekalian. Kondisi tubuhnya menjadi menurun saudara-saudaraku. Kalau saudara baca pada bagian-bagian lain tentang kondisi daripada Daud, maka Alkitab bilang kepada kita saudara-saudaraku, kondisi seluruh badan Daud itu mengalami kesakitan gitu loh. Dia mengalami suhu badan yang menurun gitu loh. Dia merasa badannya selalu dingin. Sudah diselimuti dengan berapa selimut tebal pun saudara-saudara sekalian, badannya tetap dingin gitu loh. Karena ini sudah masa yang sangat tua sekali. Kenapa saudara-saudaraku kita belajar dan melihat bahwa dalam perjalanan hidup Daud saudara-saudara sekalian, maka dia menjadi orang yang benar-benar menempatkan yang saya katakan posisi Tuhan dalam hidupnya dengan benar gitu loh. Daud ini kan melayani menjadi seorang raja kan 40 tahun saudara sekalian. 40 tahun saudara-saudaraku, yang pertama dia memerintah di Hebron selama 7 tahun. Kemudian saudara-saudaraku dia ada di Yerusalem selama 33 tahun. Nah kalau saudara membaca pada bagian-bagian itu tadi saudara-saudara sekalian, maka kita bisa melihat. Alkitab mencatat pada ayat yang pertama, bahwa dalam kondisi yang sudah sangat sekarat, maka kita belajar dan melihat bagaimana Daud memberikan pesan penting tentang sebuah prinsip hidup yang harus dimiliki oleh anaknya yang bernama Salomo. Iya kan? Kenapa penting saudara-saudara sekalian? Karena Salomo ini akan dijadikan raja menggantikan Daud bapaknya. Sehingga saudaraku dikatakan demikian, maka Daud tuh berpesan kepada Salomo. Ya kan? Pemahaman kata berpesan dalam bahasanya itu disebut dengan kata safah. Itu artinya saudara-saudaraku, pesan itu artinya memerintah, memberi perintah, memesankan, memberi tugas, atau dikatakan dengan memberikan prinsip. Itu dikatakan dengan kata berpesan. Jadi kalau saudara membaca pada bagian ini, maka kita belajar dan melihat bagaimana Daud menekankan tentang pentingnya memiliki sebuah prinsip hidup bagi Salomo pada waktu dia akan menjalankan kepemimpinannya sebagai raja pada waktu ayahnya itu meninggal. Jadi harus disampaikan tentang prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan oleh Daud kepada Salomo. Kalau saudara membaca tema teritori kita saudara-saudaraku, jangan rakyat yang kedua berlalu menyalah-nyalahin Tuhan. Maka ini juga Roma 12:11 ini bicara tentang sebuah prinsip. Prinsipnya apa? Kita nggak boleh punya kerajinan kendor. Kita harus roh kita terus menyala-nyala dan kita harus layani Tuhan. Ini prinsip kekristenan. Gitu loh. Jadi nggak bisa. Jadi orang Kristen tuh bukan hanya sekedar kalau saya datang dapat bansos, saya datang dapat bantuan, saya datang dapat ini sembako. Enggak. Kristen tuh nggak bicara tentang hal-hal itu. Tapi dia bicara lebih pada sebuah prinsip bagaimana saudara hidup menjadi orang Kristen. Sehingga tadi katakan ada keberuntungan itu. Gitu loh. Ada keberuntungan itu. Nah kita belajar ini saudara-saudara sekalian. Apa yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo dalam sebuah prinsip. Yang pertama saudara-saudara, ayat kedua dia bilang gini. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Ini udah mau mati ini. Iya kan? Dia pesankan, maka itu kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Nah prinsip yang pertama saudara-saudaraku yang diajarkan oleh Daud kepada Salomo adalah kuatkanlah hatimu. Kalau dalam bahasa asingnya dikatakan jadilah kuat. Dalam bahasa perjanjian lamanya dikatakan menjadi kuat atau menunjukkan diri kuat. Gitu loh. Menunjukkan diri kuat. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, kalau saudara membaca pada bagian ini, maka kita dapat menggambarkan dan melihat, saya coba melihat bahwa Daud sedang memberikan sebuah prinsip hidup kepada Salomo, agar pada waktu dia menjadi seorang raja nantinya, maka Salomo harus menjadi kuat di dalam memimpin kerajaan itu. Kata pemahaman
kuatkanlah hatimu yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Ini bukan bicara tentang bagaimana Salomo harus punya kekuatan besar untuk melawan musuh. Enggak, saudara sekalian. Karena Daud punya pengalaman. Sendiri pun dia bisa mengalahkan Goliat. Tanpa tentara yang banyak. Gitu. Karena apa? Karena dia tahu pada waktu dia maju dengan menguatkan hatinya, maka Allah yang berperang untuk hidupnya. Sehingga pada waktu Daud katakan, engkau harus kuatkanlah hatimu, maka konsep berpikir yang disampaikan oleh Daud, engkau nggak perlu kuat secara fisik deh, gitu loh. Kau nggak perlu bicara kekuatan, mereka punya laskar yang besar untuk mengalahkan bangsa yang besar, tidak, gitu loh. Karena apa, saudara-saudara? Karena Daud percaya bahwa pada waktu dia memiliki kekuatan bagaimana dengan memimpin kerajaan itu dengan benar, maka saudara-saudaraku, Daud percaya bahwa Allah akan berperang, ya kan, untuk umatnya. Sehingga saudara-saudaraku dikatakan kepada Salomo, berlakulah seperti laki-laki. Gitu. Tradisi Yahudi kan laki-laki itu terhormat ya. Ya kan, sehingga 12 suku itu kan semua laki-laki, walaupun karena ada adiknya yang perempuan kan. Ada enggak? Siapa namanya? Dina. Tapi dalam tradisi Yahudi, wanita itu enggak dianggap. Enggak masuk dalam sebuah sehingga 12 suku itu dari 12 orang itu tidak termasuk Dina, apalagi dia juga perempuan. Sehingga dikatakan jadilah berlakulah seperti laki-laki gitu loh. Gitu ya. Sehingga kalau kita belajar tentang kuatkanlah hatimu ini, maka ini juga pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Saudara ingat tuh ya. Pada waktu Yosua harus meneruskan perjalanan perjuangan daripada Musa, maka juga Yosua ketakutan. Kalau baca Yosua 1:6 dikatakan Tuhan bilang, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Gitu loh. Maka saya mau katakan kata-kata lagi, waktu Tuhan bicara tentang kekuatan kepada Yosua, maka ini bukan bicara tentang sebuah laskar yang besar, tapi kekuatan untuk mengikuti langkah-langkah perintah Tuhan. Sehingga saudara lihat ya, kalau Yosua berperang, dia tanya Tuhan suruh buat apa nih? Buat begini, buat begini. Gimana semua Yeriko? Kelilingi 7 kali. Itu semua bicara tentang kekuatan untuk mengikuti perintah Tuhan. Karena apa? Banyak orang-orang percaya nggak mampu ikuti perintah Tuhan, nggak kuat. Ya kan? Harus berdoa, baca firman, harus melayar, harus ibadah. Aduh nggak bisa, nggak kuat nih gitu. Nggak kuat, banyak orang nggak kuat. Jadi mari kita bantu ini saudara-saudara sekalian. Sehingga apa yang mau saya katakan saudara-saudara sekalian? Prinsip pertama harus kita lakukan dalam ini, kita harus menjadi kuat. Pemahaman kuat yang mau saya katakan bukan menggambarkan tentang tubuh fisik yang besar, enggak. Orang yang besar pun belum tentu kuat badannya, iya kak? Belum tentu. Coba saudara lihat besar-besar badan saya paling besarnya di sini, enggak juga, belum tentu juga kuat, enggak bisa diangkat mobil, ya kan? Jadi pada waktu bicara kekuatan ini bukan menggambarkan tubuh fisik yang besar. Tapi pada waktu dia bicara tentang kekuatan menurut Alkitab, maka diartikan dengan resisten. Artinya saudara-saudaraku mampu bertahan. Orang yang kuat yang Alkitab katakan itu mampu bertahan. Mampu mengatasi. Kuat dikatakan arti tabah. Dengan arti tegar. Dengan kata kompeten atau terampil. Itu yang dikatakan kuat. Jadi kuat yang dikatakan Alkitab itu tidak bicara tentang sebuah fisikmu. Iya kan? Wah kamu kecil nih, gak kuat badanmu. Saya lihat Brian luar biasa nih, motornya gede loh. Saya pikir dia kuat gak bawa itu. Tapi kuat ya kan? Begini-gini juga kebawa motor. Saya bilang waduh pas gini-gini dengan badannya begini motornya terus gitu loh. Iya kan? Kuat ya Wan. Saya bilang luar biasa ini. Ada orang yang badannya besar motornya kecil. Iya kan? Ya kan? Jadi kekuatan ini bukan masalah itu. Tapi bicara tentang kemampuanmu bertahan menghadapi persoalan. Kemampuan kita mengatasi segala kesulitan hidup. Perlu ketabahan, perlu ketegaran, perlu keterampilan, seni dalam menghadapi sebuah persoalan gitu loh. Ya kan? Perlu keterampilan. Oh masalah terjadi, perlu keterampilan. Bapak kerja jadi pengusaha, jadi apapun perlu keterampilan mengelolanya bagaimana. Pada waktu sedang punya permasalahan. Jadi artinya pada waktu dia bicara tentang kuatkanlah hatimu, apa yang kita pelajari, artinya saudaraku, kita harus memiliki harapan. Tidak putus asa, tidak kehilangan iman. Dalam menjalani kehidupan ini harus penuh dengan sukacita.
Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus mampu bertahan, kita mampu mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Saudara harus tabah, harus tegar, harus bisa selalu bersuka cita dalam menghadapi tantangan zaman ini, saudara sekalian. Ini kan menjadi penting. Saya tulis ini, saya siapkan ini, saya juga terberkati dengan apa yang saya tulis, saudara sekalian. Ya kan, gak mudah, saudara sekalian. Tahun 2024 saya nggak tahu resolusi saudara sudah menjadi solusi atau enggak, atau sudah ada yang putus resolusinya tahun ini. Ada nggak udah bilang wah saya menyerah dah, kayaknya udah nggak mampu ini. Gitu. Saya belajar, saya melihat kita masih bulan Januari, saudara sekalian, banyak jemaat kita yang sakit. Benar nggak? Benar loh. Ke rumah sakit, kita balik-balik ke rumah sakit semua, banyak yang mengalami. Saya bilang wah ini baru buka Januari nih. Apa ini orang bilang itu 2024 itu gelap gitu loh. Apa ini yang gelap gulita gitu kan. Tapi apa kita harus menyerah? Enggak. 2024 kita nggak pernah tahu kondisi apapun yang kita alami. Apalagi pasca kita mau pilpres nanti, kita nggak tahu siapa yang menang misalnya seperti itu. Saya nggak pernah tahu siapa yang mau menang, tapi saya tahu Tuhan pilih pasti yang terbaik untuk negara ini. Itu pola pikir saya. Orang mau bilangnya begini, yang mau begini, mau yang gemoy yang begini, mau apa, mau yang begini, mau apa. Saya nggak penting. Tapi doa saya kepada Tuhan, saya bilang Tuhan kamu tahu, Tuhan tahu di bangsa ini berbagai macam dominasi gereja, berbagai macam suku, ras dan agama. Tetap kebinekaan harus terjalin dengan baik, dan saya tahu Tuhan tahu memilih yang tepat untuk bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Ini yang penting, gak tahu. Tugas kita saudaraku, apapun yang pada bangsa ini, saudara dan saya harus tetap kuat. Jangan putus asa, ya kan? Mampu menghadapi apapun, sakit yang gak berkunjung sembuh, yang mati gak bisa terus selesai dan gak pernah sembuh dan sebagainya, masalah yang gak pernah putus-putusnya. Maka saya mau katakan prinsip yang pertama, kuatkanlah hatimu. Karena apa? Karena pesan Paulus kepada orang di Efesus, dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya kan? Jadi ini penting saudara sekalian. Ya. Jalani hidup dengan prinsip yang pertama, kuatkanlah hatimu. Ya. Boleh nangis kalau orang kuat? Boleh ya. Ya kan pastilah, enggak masalah. Bukan kau waktu engkau menangis bilang oh lemah ya. Pria kok cengeng ya, enggak juga. Masalah air mata itu kan harus dituangkan. Jangan disimpan terus, saudara sekalian, nanti bisa bahaya juga. Ya kan? Enggak masalah. Orang yang kuat bukan berarti enggak pernah menangis. Orang yang kuat berarti dia bukan enggak menghadapi tantangan. Orang yang kuat menghadapi segala persoalan. Tapi penting kemampuan mengatasi masalah. Mampu menghadapi tantangan, tabah dan tegar menghadapi persoalan. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara sekalian, dalam ayat ketiga pada bagian A. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Nah yang kedua, prinsip yang kedua saudara-saudara sekalian, melakukan kewajiban dengan setia kepada Tuhan. Ya kan? Melakukan kewajiban. Saudara-saudara berkata oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang kewajiban, maka konsepsi daripada sebuah kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu namanya kewajiban. Sehingga prinsip yang kedua yang disebut oleh Salomo ke Daud kepada Salomo adalah dia bicara saudara-saudaraku tentang pengalaman hidupnya. Kita tahu saudara-saudaraku bahwa perjalanan hidup Daud itu kan enggak mudah. Kalau saudara baca tulisan-tulisan Daud di Mazmur, maka saudara belajar dan melihat Daud itu enggak pernah lepas dari namanya tantangan. Sejak mulai mudanya sampai tuanya, tantangan enggak pernah berhenti. Setiap saat, setiap waktu dia menghadapi yang namanya persoalan hidup. Ya kan? Masalahnya enggak pernah putus-putus saudara sekalian. Tapi kita melihat bagaimana Alkitab mencatat kepada kita, Daud itu dicatat menjadi raja yang terkenal. Ya kan? Terkenal bagaimana? Terkenal sepanjang masa. Sehingga ada orang kasih nama anaknya Daud, benar enggak? Tapi enggak ada orang kasih namanya Yudas, ada enggak? Ada enggak? Jarang ngasih nama Yudas. Kenapa enggak mau lah? Harus Daud. Karena Daud apa? Daud adalah tokoh yang luar biasa. Raja yang sukses.
Kenapa dia menjadi sukses? Kenapa dia menjadi terkenal? Sederhana sekali. Karena Daud tidak pernah lalai melupakan kewajibannya kepada Tuhan. Ini penting. Ya kan? Enggak pernah melupakan kewajibannya, lalai, ya kan? Dia enggak pernah lalai melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Ya kan? Sehingga saudara-saudaraku, saudara bisa melihat bagaimana dikatakan dengan setia. Dengan setia itu mengartikan tentang ketidaklalaian Daud. Ketidaklalaian Daud, saudara-saudara sekalian. Sehingga prinsip ini, saudara-saudara sekalian, kita belajar. Pada waktu kita tidak pernah lalai melupakan kewajiban kepada Tuhan, maka dikatakan dengan setia, dengan konsisten. Tidak dipengaruhi oleh suasana hati. Kadang-kadang kita yang terjadi banyak suasana hati kita lebih berbicara. Waduh. Ya kan? Kebaperan kita, saya katakan tuh terlalu banyak terbawa. Lagi seneng, kewajibannya dilakukan. Lagi hatinya enak, kewajibannya dilakukan. Kalau enggak, ya enggak dilakukan. Kan ini kita. Benar enggak itu kira-kira? Agak sulit ya. Ngomong benar ya. Benar enggak kira-kira? Nah, cuma Ibu Sugiono yang bilang kayak begini. Ya kan? Sehingga saudara-saudaraku, prinsip ini diberikan kepada Salomo. Daud ingin bilang, kalau ingin engkau sukses, engkau ingin berhasil, engkau ingin mampu menjadi pemimpin, menjadi raja yang hebat ke depan, maka engkau jangan pernah lalai melakukan kewajibanmu kepada Tuhan. Apa itu? Setia beribadah, dia katakan setia berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah, memberi persembahan, melayani Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia ada menjadi seorang raja, bahkan belum menjadi seorang raja, maka kewajiban ini gak pernah lalai. Sehingga gak heran Daud itu diberkati luar biasa. Lalu bilang, oh itu Daud loh Pak, bukan saya. Ya benar, bukan kamu gitu loh. Oh Daud bukan saya, bukan. Tapi ingat, Allahnya Daud sama dengan Allah yang kita sembah. Benar enggak? Benar enggak? Daud bukan kita. Tapi Allahnya Daud sama dengan Allahnya kita. Ya kan? Dan ini mau kita pelajari, saudaraku. Sehingga saudara-saudaraku kita belajar. Tapi Salomo itu gagal. Dia tidak ikut seperti ayahnya Daud. Dia enggak setia melakukan kewajibannya. Dan saudara bisa belajar kehidupan daripada Salomo. Jadi apa saya bagikan, saudara-saudaraku? Saya mau bagikan demikian. Perjalanan hidup tahun 2024 ini, saudaraku, saya mau katakan bukan sesuatu yang mudah kita jalani. Bukan sesuatu yang gampang untuk dihadapi secara pikiran kita. Secara pikiran ya. Kalau Bapak kandidat Geri, Pak Geri kemarin bicara tentang apa Pak Geri? Ya kan, logika berpikir gitu loh. Ya kan, deduktif, wah ngeri. Ya kan, ini temanya ngeri, deduktif gitu. Secara logika berpikir, waduh gak gampang oh sulit, wah berat sekali nih. Waduh ini gak bisa ini. Itu berpikir kita, saudaraku. Kenapa? Karena akan ada hal-hal sulit yang kita hadapi. Mungkin keadaan tahun ini, saudaraku, tidaklah baik-baik saja. Ya kan? Gak baik-baik saja. Situasi kondisinya gak baik-baik saja. Tapi saya mau katakan, tidak baik-baik saja pun yang terjadi, saya mau katakan, miliki prinsip hidup Kristen dengan benar. Apa itu tadi? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Konsisten lakukan itu, saudara sekalian. Waktu engkau bekerja, ya bekerja, kewajiban bekerja, lakukan pekerjaanmu. Waktu engkau harus beribadah, lakukan kewajiban untuk beribadah. Waktu engkau harus membaca firman, lakukan kewajiban membaca firman. Waktu engkau harus memberi persembahan seperti minggu ini, lakukan kewajiban untuk memberi. Ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan, saudara-saudara sekalian. Jangan pernah lalai, saudara-saudaraku. Jangan karena kesibukan apapun yang kita miliki, kita berikan catatan kepada Tuhan, maka kita tidak lagi melakukan kewajiban-kewajiban kita. Ya kan? Dan ini banyak terjadi. Kita sering lalai melakukan kewajiban-kewajiban kita. Dan saya mau katakan bahwa orang yang lalai melakukan kewajibannya, maka itu menjadi sesuatu yang akan gagal dalam hidupnya. Kalau tema ini bilang, saudaraku, dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhanlah kewajiban yang gak boleh engkau lalai, engkau lakukan.
Iya kan? Dan jadi penting saudara-saudaraku. Jadi prinsip yang kedua yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo, lakukan kewajibanmu. Tapi Salomo gagal lakukan itu. Saya rasa kita nggak mau hidup seperti Salomo ya, benar nggak? Nggak mau mengalami kehancuran seperti Salomo. Dari seorang yang begitu kaya, saudara-saudara sekalian, hancur hidupnya. Karena apa? Karena nggak melakukan kewajibannya. Artinya saya katakan waktu engkau tidak berani menutup berkat Tuhan engkau diberi padamu, engkau nggak berani memberikan berkat itu kepada orang lain. Saya mau katakan engkau tidak akan pernah berkecukupan. Saudara percaya itu? Saya banyak belajar dari panti-panti asuhan yang saya lihat saudara-saudara sekalian. Waduh, dia keadaan sulit tapi dia masih bisa berbagi sembako kepada opsi-opsi, pada koros-koros. Begitu dia bagi, datang berkatnya. Berlimpah-limpah. Jadi jangan saudara pikir mengikat uangmu, nggak mau memberi persembahanmu kepada Tuhan. Jangan kau pikir kau akan jadi kaya, enggak, jadi miskin. Kenapa? Karena nanti saudara lihat ya apa yang Tuhan beri ya. Melakukan kewajibanmu, maka Tuhan tahu memberkatimu. Kita lihat pada bagian terakhir. Nah yang ketiga, prinsipnya ayat 3b dibilang gini. Dengan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Nah yang ketiga Daud bilang kepada Salomo, engkau harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran dikatakan dengan kata tetap mengikuti atau tetap menjaga. Jadi pada artinya waktu kita bicara tentang hidup dalam kebenaran Tuhan, artinya apa? Kita harus hidup seirama dengan jalannya Tuhan. Harus seirama. Jangan bilang Tuhan bilang kamu kita ke kanan, kamu ke kiri. Jangan Tuhan bilang lurus, kita belok belakang, gitu loh. Hidup dalam kebenaran Tuhan, itu kita harus berjalan seirama dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan, kita harus hidup dengan tetap mengikuti perintah Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhannya, hidup dengan tetap menjaga kekudusan hidup kita dalam Tuhan. Sehingga ini yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, sehingga dicatat dalam Yosua pasal yang pertama. Coba lihat di situ. Yosua yang pasal pertama saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-7b, maka dibilang gini saudara-saudara sekalian. Ya kan? Dibilang gini. Hanya kau teguh dengan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang di dalamnya. Sebab dengan demikian, dibilang apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Gitu loh. Nah, jadi kalau saudara bisa membaca pada bagian ini saudara-saudaraku, jadi kalau saudara bicara tentang hidup dalam kebenaran, maka itu artinya mau saya katakan sekali lagi, saudara dan saya harus hidup tanpa kepalsuan. Hidup dalam kebenaran Tuhan, itu artinya saudaraku, saudara dan saya tidak boleh hidup ya. Kita jangan hidup tanpa manipulasi. Hidup bukan untuk mencari kepentingan diri. Itu yang hidup yang dikatakan dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Ingat. Karena dalam diri Allah tidak ada kepalsuan. Enggak ada kepalsuan. Karena apa? Karena Allah itu adalah kebenaran. Dalam diri Allah dia selalu bicara tentang keselarasan antara apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya. Sehingga dikatakan dengan apa? Allah yang berintegritas. Jadi orang yang dalam kebenaran itu saudara-saudaraku tidak ada hidup dengan manipulasi. Pelayanannya dengan ketulusan. Pelayanan dengan kejujuran hati. Ya kan, ibadahnya ibadah yang berintegritas. Kehidupan yang selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itulah hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Sehingga dibilang sama Salomo, kalau kau mau beritu, lakukan itu. Sehingga kita lihat, sebelum saya tutup khotbah saya, ayatnya yang ketiga, lebih lanjut. Supaya apa? Ya kan? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi jelas. Jelas. Kalau engkau mau lakukan kewajibanmu dengan benar, engkau tetap tabah dan kuat menghadapi hidup ini, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhanmu dalam firman Tuhan katakan, engkau akan beruntung. Dan itu yang Tuhan bilang tadi kepada siapa? Yosua. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang kanan ke kiri, supaya engkau beruntung.
Bacalah Taurat itu siang dan malam, supaya kemanapun kau melakukan kegiatanmu, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Dan ini yang dikatakan firman Tuhan, ini prinsip. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa berhasil? Kenapa kita nggak pernah beruntung? Karena kita nggak punya prinsip itu, saudara sekalian. Saya selalu bilang, saya kuliah itu saya capek, saudara sekalian, benar loh. Karena saya turun sampai jam 2, jam 3 pagi. Besok pagi harus ada dalam pelayanan misalnya. Kunjungin orang yang sakit pagi-pagi, gak tidur sepanjang malam. Saya lakukan. Karena saya tahu Tuhan akan buat saya berhasil. Dan Tuhan buat itu sama saya, dan saya berhasil. Dan saya beruntung, gitu loh. Dan saya mau katakan, membagi ini surah berkat oleh Tuhan, mari kita lakukan itu. Jadi mari kita belajar bahwa hidup kekristenan ini bukan sekedar engkau datang gereja dan pulang. Bukan hidup mau semau kita. Lagi senang kita datang, enggak ada itu saudara sekalian. Hidup kekristenan itu perlu integritas. Perlu integritas. Jadi belajar untuk melihat, oh kenapa masalah saya begitu berat, kenapa ini enggak pernah terselesaikan. Belajar untuk melihat tentang hidup dan kebenaran Tuhan. Melayani penuh dengan ketulusan. Jangan bermain-main dalam pelayanan. Jangan memanipulasi pelayanan. Enggak bisa saudara sekalian. Daud lakukan itu. Dia melayani dengan sepenuh hatinya. Apapun, dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul, dia enggak lakukan walaupun dia bisa bunuh Saul. Karena dia tahu apa? Tuhan melarang mengusik hamba yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia enggak lakukan. Bisa dia bunuh Saul, tapi dia enggak lakukan. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Lakukan itu saudara sekalian. 2024 bukan hal yang mudah. Tapi kalau engkau ingin beruntung sampai tahun 2024, pada tanggal 31 Desember tahun ini, engkau mau beruntung, engkau mau berhasil, lakukan prinsip itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau harus kuat, tegar, mampu mengatasi masalah. Ya kan? Jangan bilang, aduh udahlah, oh ya sudahlah, kayaknya Tuhan gak baik, gak senang sama saya. Konsep berpikir. Di GPS saya katakan apa? Perlu pola pikir positif dalam menjalani hidup ini. Iya kan? Pikirkanlah semua itu, kata Bapak Giri. Ya kan? Semua yang baik, semua yang mulia, pikiran itu. Artinya apa? Pikirkan semua apapun dengan pikir positif. Saya ilustrasikan Pak Budi waktu di BDGPS. Ya kan? Gak punya uang, gak punya apa-apa, bisa sekolah ke luar negeri. Kenapa? Karena dia gak berpikir negatif tentang, waduh susah ya, saya gak bisa sekolah lagi, paling sekolah. Bukan hal negatif, tapi pola pikir positif. Engkau sakit, perlu pola pikir positif. Tuhan pasti sehatkan saya dan sembuhkan saya. Pikiran positif itu penting. Dan itu yang Tuhan mau selama menjadi hidup ini saudara sekalian. Supaya apa? Engkau beruntung. Lakukan kewajibanmu dengan benar. Dengan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan tahu akan memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Kekuatanku dalam Tuhan. Kekuatan dirimu. Kita nyanyikan pujian itu saudara-saudara sekalian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kita sama saudara sekalian. Orang bilang gini, opsir juga manusia. Pendeta juga manusia. Artinya masalah itu pun ada pada kita. Enggak ada hamba Tuhan yang kebal dengan penyakit, benar enggak? Ya enggak? Kita juga punya penyakit. Ekonomi berguncang, kita juga kena dengan situasi ekonomi yang berguncang. Tapi kekuatannya apa? Dalam situasi apapun lakukan kewajibanmu kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang karena kesibukannya, karena pekerjaannya gak mau beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang karena kesibukannya melupakan pelayanannya kepada Tuhan. Gak penting lah, nanti dulu lah gitu. Yang penting cari cuan dulu lah, ini tuh hidup loh Pak Pendeta. Kalau gak ada gak bisa, it's okay, saya percaya. Tapi tahu menempatkan keseimbangan yang selalu bilang itu saudara sekalian. Bagaimana engkau bisa menempatkan Tuhan? Jelas kok, Matius bilang apa? Cari lalu kerajaan Allah, berkali-kali kita sampaikan ya kan? Cari lalu kerajaan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Amin, haleluya. Tapi gak berintegritas.
Omongnya bisa, tapi melakukannya nggak bisa. No, Tuhan bilang cetek kamu, nggak ada apa-apanya. Perlu melakukan kewajiban dengan benar, menguatkan hati. Saudara kejar duit, duitnya lari saudara sekalian. Karena dia takut saudara kejar-kejar. Saudara harus kejar Tuhan dan cari Tuhan, supaya duitnya datang sama saudara-saudara sekalian, ya enggak? Ya kan? Kamu kejar-kejar takut nggak? Takut kan? Kejar-kejar, lari kita beli kalau debt collector yang kejar, lari kita sudah. Jangan kejar-kejar uang lah, uangnya lari nanti. Kejar dan cari Tuhan, maka uangnya akan datang saudara sekalian. Belajar punya prinsip dalam hidup ini. Saya mau kita ambil waktu untuk berdoa hari ini. Kalau semua mau berdoa, lakukan itu. Saya belajar 5 tahun di tempat ini saudara-saudara sekalian. Saya bilang, ya saya katakan ya di kemarin itu, orang bilang wah Koros 2 itu luar biasa. Semua orang bilang bahwa wah saya mendengar kalian tuh hebat, baik-baik saya, dan bukan macam-macam lah. Itu nggak akan menaikkan telinga saya sebelah, nggak juga, tetap telinga saya di sini. Orang merespon Tuhan dengan luar biasa. Ofisir-ofisir kalau kita bicara, wah saya nih salut nih dengan Mayor Tamburan gini, macam-macam lah orang bilang. No, bisa berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kalau sampai hari ini aksi sosial masih bisa berjalan, saya mau bilang itu kekuatan Tuhan. Tuhan pakai orang-orang untuk memberkati tempat ini. Ini penting kita lakukan. Saudara punya persoalan, punya pergumulan, punya apapun yang saudara sedang hadapi, kekuatan kita dalam Tuhan yang dikatakan oleh Efesus tadi, dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Pujian ini saudara akan mau kita dalam doa. Kalau mau berdoa lakukan itu, silakan berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Mari lakukan itu. Kalau mau kebangkuan anugerah lakukan, di teman lakukan, berdoalah kepada Tuhan. Kekuatanku Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Dunia gak memberikan pengharapan, harta dan uang gak beli pengharapan, hanya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Amin. Hanya dalam Yesus saudara sekalian. Dunia gak bisa membawa kekuatan.
Pekerjaan, harta, uang gak bisa memberi kekuatan dalam tubuh dan hidupmu. Oh, katakan sama-sama berseru. Suaramu yang sungguh ajaib, sanggup memulihkan keadaan hidupmu. Tak akan goyah. Goyah Tuhan. Saya akan berdoa saudara-saudara sekalian. Tekan kur El Shaddai, El Shaddai. Tekan kur ini kalau saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdoa, ingin berdiri, membawa apapun, usaha, pekerjaan, kehidupanmu, tantangan, sakit, penyakitmu. Engkau boleh datang ke bangku anugerah, ingin berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Lihat Tuhan, gak perlu takut dengan tahun 2024. Jalankan prinsip hidup kekristenanmu dengan benar. Lakukan kewajibanmu. Hidup dalam kebenaran Tuhan dengan setia kepadanya. Kau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Saya akan berdoa, mau ke bangku anugerah, ingin berlakukan itu, ingin berdiri, lakukan itu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Amin. Haleluya.
Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur kepadamu karena kami punya Allah yang besar. Kami punya El Shaddai dalam hidup kami Bapa. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang besar. Engkau Allah Maha Kuasa, Allah yang berintegritas, Allah yang berotoritas atas hidup kami Bapa. Hamba bawa semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Mereka yang maju di bangku anugerah, mereka yang berdoa di bangku anugerah, Tuhan berkati mereka. Tuhan jawab doa-doa mereka. Mereka yang berdiri, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga jawab doa mereka, dengar doa mereka. Mereka yang duduk, berkati mereka Tuhan. Kiranya Yesus, kiranya Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk yang sakit, hamba berdoa untuk yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan yang sakit, Tuhan sehatkan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka menghadapi tantangan persoalan pergumulan, Tuhan beri kemenangan. El Shaddai, kami punya Allah yang besar. Haleluya. Kami percaya Tuhan, prinsip hidup kekristenan harus kami lakukan kewajiban kami dengan benar, dengan setia. Harus kuat dalam Tuhan, dan kami dalam kebenaran Tuhan, karena kami tahu Tuhan pasti memberkati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Nya melimpah. Elsa berkat-Nya, berkat, katakan melimpah. Katakan sama-sama. Tuhan berkati kita saudara sekalian. Mungkin Pak sampaikan sesuatu Pak, sebelum nanti anak sekolah minggu ya, mencari ya ngamen lah gitu ya, mencari dana untuk kegiatan mereka. Mari Pak. Halo ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah sekolah minggu ya. Setelah ini ada ibadah sekolah minggu. Kemudian yang penting adalah sore harinya itu pada pukul 4 sore ya. Itu ada ibadah online yang dipimpin oleh Ibu Letnan Kolonel Hosea Makagiantang ya. Secara online. Mungkin nonton bareng nantinya di sini. Betul ya Bu ya? Nonton bareng ya. Nanti ibu-ibu bisa pakai ya kebaya kuno. Bu Elsia katanya punya katanya kebaya kuno ya. Ada yang kebaya modern ya. Kalau kebaya kuno itu biasanya ya antara PKW yang sudah ada lama, terus kalau PKW sekarang sudah agak modern. Kemudian Wasda juga ikut bagiannya karena dia merupakan generasi daripada ibu-ibu muda. Jadi silakan berpakaian adat ya. Kemudian dan bersama dengan LOM ya, jadi itu bagian jadi satu kesatuan di PKW Wasda LOM ya, karena Wasda ini generasi tersebut naik ya. Kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Yang penting tanggal 10 itu Sincia ya, tanggal 14 hari kasih sayang, hari kasih suara ya, jangan lupa ya. Betul ya Bu Sek ya, betul ya, hari kasih sayang kasih suara ya. Nah kasih sayangnya enggak tahu ke siapa ya, dari jauh rasanya ya. Tentukan pilihan saudara-saudara sekalian, gereja pasti netral ya, mau siapapun tergantung daripada pilihan ya. Cuma doa daripada banyak orang, kepinginnya itu hanya satu kali, enggak 2 putaran. Kenapa? Kalau 2 putaran itu berarti lonjaknya itu ke Juli ya. Jadi ekonomi nanti takutnya orang masih pikir-pikir ya. Semoga Tuhan akan menuntun negara ini menjadi negara yang baik ya. Jadi punya pemimpin baru yang bisa mengayomi rakyatnya, yang bisa memberikan perekonomian yang baik. Sebab kata kuncinya memang perekonomian. Kalau perekonomiannya tidak baik susah ya, sama keamanan.
Saya rasa itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, terima kasih ya Pak SMK, Sekolah Menengah Kristen. Kejuran. Baik. Jadi tadi ya jam 4 sore ya. Jadi tolong datang ya. Datang ibu-ibunya datang ya. Ya, nanti sore mungkin di PKW juga dikasih tahu ya, pada dalam ibadah PKW sudah dikasih tahu kegiatan sore itu apa dan apa akan dilakukan juga. Nanti ada sudah tahu gitu. Ya, Ibu Lisa dan timnya sudah memberitahu pada ibadah PKW. Jadi ibadah PKW hari Kamis itu bisa juga datang untuk ibadah sebentar sore jam 4 sore ya. Jadi bukan jam 5. Ya, terima kasih juga untuk Cilidia ya sudah buat kue kemarin, kue ulang tahun. Jadi kalau mau lihat nanti kuenya nanti sore sudah kalau sudah lihat tuh kuenya. Warnanya ngeri. Pokoknya warnanya itu cemerlang. Iya kan? Ya kan besok nanti ditampilkan. Ini lagi dijuarakan, ini dilombakan ini dengan saya lihat. Luar biasa ya kan? Ya, nanti ada tuh ya. Makasih Ci ya. Nanti sore akan ditampilkan di sini. Jadi kita pada online ya. Lewat Zoom. Saya pikir saya udah minta tolong Regina ya, bisa nanti mengatur untuk ibadah sorenya nanti. Saya dilihat nggak ada ini ya. Tolong nanti bisa diatur untuk ibadah Zoom-nya ya. Paling nggak 3:30 sudah oke semua. Jadi kita nggak buru-buru ya. Ya jadi kita nanti ibadah jam 4 sore tempat ini. Khususnya untuk umum. Tapi jangan lupa nih yang udah merasa hawa-hawa. Ya boleh datang lah. Bajunya kebaya-kebaya boleh. Ya. Kalau nggak ada kebaya ya datang aja dengan baju pokoknya, jangan pakai baju, ya dengan baju datang. Jadi jangan kalau nggak punya kebaya Bu Mayor datang, jangan gitu, ya datang saja, ya seperti itu. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum saya akan menyampaikan yang ulang tahun, ya nanti saya akan sampai ulang tahun, kita dengar dulu nih dari anak-anak sekolah minggu ya. Mereka membuat aksi sosial, ingin membantu, memberi. Kamu dua sana kok tenang kan tidak sama OMT itu, orang kata ini kamu tenang. Apa sih? Mereka akan menggalang dana sebenarnya. Dana ini sebenarnya adalah bukan untuk mereka, tapi mereka ingin berbagi kepada orang-orang lain, ya. Berbagi kepada setiap orang-orang yang mau datang. Mari saudara-saudara sekalian, mari silakan. Mereka mau lihat lu muka kalian. Siapa tahu dengan lihat wajah ada rasa keibaan masuk di tong itu apa namanya tempat itu loh, tempat kecil itu. Mari silakan anak-anak sekolah minggu, mari yang mau tampil silakan. Mari maju ke depan sudah. Ya, ini dia anak sekolah minggu. Jadi saudara bisa lihat nanti, wah kasihan juga mereka ya, mereka mau cari galang dana ya gitu ya. Langsung saudara kasih banyak-banyak begitu. Baik, mungkin ada sepatah kata Budi, mengabdi Pak Budi, bisa silakan. Baik, terima kasih Pak Mayor. Haleluya. Haleluya. Kami dari anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu akan melakukan kegiatan penggalang dana yang tujuannya adik-adik sekolah minggu akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang membutuhkan di luar sana. Sehingga agar kegiatan bakti sosial bisa berjalan lancar, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya di sini. Tes. Tes.
berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah lagu dahsyat. Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah lagu dahsyat. Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Masih jalan bentok. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Iya, terima kasih ya. haleluya. Iya, silakan kembali duduknya. Terlalu lambat kantongnya di jalan apanya itunya. Kayaknya saya nggak kasih lagi sudah itu. Udah terlalu lama sampai di sini. Baik, sambil jalan ya, silakan saudara memberikan itu saudara-saudara sekalian, ya. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu ya. Dan saya pikir nanti itu akan menolong untuk mereka ya. Nanti kita akan berdoa juga untuk yang berulang tahun. Kita berdoa juga untuk mereka yang mengalami sakit. Kita ingat juga mereka dalam doa-doa kita nanti saudara-saudara sekalian, supaya mereka juga semua boleh dikuatkan oleh Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian yang berulang tahun pada minggu ini, hari ini saudara-saudaraku ada Edward ya, Edward ulang tahun. Benar ya, Edward ya. Ya. Dia ini Allah kuda. No, dia nge-rap ya kayak bapaknya ya. Ya, nge-rap banyak. Luar biasa. Saya kalau Pak Yohanesnya itu kalau Iko bilang, suaranya itu Pak ngebas. Ya. Edward ulang tahun hari ini. Lalu tanggal 7 ada Pak Sarbani ya, yang berulang tahun. Tuhan berkati Pak Sarbani tanggal 7. Lalu tanggal 9 ada Ibu Erni Ongkojoyo, ada Cik Lani, lalu ada Dr. Elda, itu tanggal 9 yang berulang tahun ya. Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang berulang tahun ada sepanjang minggu ini, juga selamat akan memasuki Hari Raya Imlek ya, pasti ya, Imlek ya, pasti ya. Itu yang berulang tahun saudara-saudara sekalian. Saya rasa itu saja yang mau kita, udah mau selesai saya ini, belum sampai ke sini. Jadi itu yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, tetap semangat terus menyanyi hidup ini. Masa kau suka ibu sama kau, gak bener. Baik, mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Ada penjualan makanan ya di bawah pohon mangga ya. Itu apa namanya? Mie apa itu? Lontong. Mie lontong. Hah? Oh, lontong mie. Mie lontong. Lontong mie, lomi ya. Ya. Ada lomi saudara sekalian ya. Dan di situ nanti harganya 15.000 ya. Yang beli pertama 15.000 ya, yang pertama 15.000, yang beli belakangan 15.000 juga. Ya, baik. Mari kita berdoa saudara-saudara sekalian. El Shaddai kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan pasti memberkati kita. El Shaddai, berjalan bersama dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup saudara dan saya.
Di dalam ibadah ini kami ingat jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Hamba berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Hamba berdoa bagi Cik Lani, Tuhan pulihkan keadaan kondisi tubuhnya. Terima kasih kami bisa mendengar bagaimana ada penyembuhan-penyembuhan luar biasa yang semakin lebih membaik. Tuhan terus sempurnakan kekuatannya Bapak. Kami ingat bagi Bapak dan Ibu Sur, Tuhan juga sehatkan mereka. Kami ingat bagi Bapak Swi, Ibu Sindong dalam masa tua mereka. Tuhan juga berkati mereka. Mereka punya kerinduan dalam rumah-Mu untuk beribadah karena kondisi tubuh yang sudah lanjut usia. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami ingat bagi Ibu Santoso, Tuhan juga berkati dia. Berikan dia juga kekuatan kesehatan, kau tahu kerinduannya untuk ada di tempat ini. Tapi karena keadaan tubuh yang lemah, maka Tuhan juga akan menyembuhkan, memulihkannya. Kami serahkan Tuhan juga bagi Cik Lydia. Tuhan juga sehatkan anak Tuhan ini. Kami berdoa bagi pemulihan Pak Lingga, Tuhan juga pulihkan dia. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan bagi anak kami Brian. Tuhan juga sehatkan dia. Terima kasih dia boleh melayani hari ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menyehatkan dan memulihkan, bahkan memberkati hidupnya. Sehingga dia boleh mengalami kekuatan baru tiap-tiap hari. Kami serahkan semua mereka dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun, Tuhan juga berkati mereka sepanjang minggu ini. Hari ini ada anak kami Edward yang berulang tahun. Tuhan juga berkati dia. Tuhan tolong dia Bapa. Tuhan berkati hidupnya, pelayanannya, ibadahnya, pendidikannya diberkati oleh Tuhan. Pada minggu ini kami serahkan semua yang berulang tahun. Ada Pak Sarbani, ada Ibu Erning Kojoyo, ada Cik Lani, ada Dr. Elda. Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati Koros 2 Surabaya ini. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih kami sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati kami Bapak. Ibadah sekolah minggu Tuhan juga berkati. Bahkan ibadah pada sore hari jam 4 sore Tuhan juga memberkati. Inilah doa kami Pak, terima kasih untuk semuanya. Terpujilah Tuhan. Dan kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Gondol Gusti mainkan.